Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sekarang masih di hari-hari tasyriq, yaitu tanggal 11 Dzulhijjah. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita kerjakan selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Di hari tasyrik ini itu adalah yaumul akli wasyurbi, hari makan dan hari minum. Artinya dari tanggal 10 sampai tanggal 13 itu kita tidak boleh puasa, karena itu hari adalah dianjurkan kita makan dan minum. Yaumul akli wasyurbi wa dzikrillah, hari makan dan minum dan berzikir kepada Allah. Nah, oleh karenanya bukan hanya makan dan minum yang dibolehkan di hari tasyrik ini, tapi dianjurkan untuk berzikir kepada Allah. Oleh sebab itu juga dianjurkan kita untuk bertakbiran sampai tanggal 13 Dzulhijjah. yakni setelah salat asar di tanggal 13 Dzulhijjah itu kita sunah takbiran. Perlu diketahui para jamaah ya, takbiran itu secara umum terbagi dua. Yang kita maksudkan takbiran hari raya itu ada terbagi dua. Yang pertama disebut namanya takbir mursal, dan yang kedua disebut namanya takbir muqayyad. Adapun yang pertama, yang dimaksud dengan takbir mursal itu adalah takbir yang kita dianjurkan untuk membacanya baik sendirian ataupun berjamaah dalam kondisi apapun juga, asalkan tempatnya suci, bukan di dalam tempat WC umpama ya. Dimanapun kita boleh berzikiran, yaitu waktunya dari masuk waktu maghrib di malam hari raya, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha, dan berakhir takbir mursal itu sampai di takbiratul ihram salat Id. Itu disebut takbir mursal. Jadi satu malam suntuk dari maghrib sampai imam mengangkat takbiratul ihram itu kita boleh takbiran. Takbir mursal namanya, takbir yang dibaca terus menerus. Dan setelah salam dari salat Id itu tidak ada lagi takbiran. Takbir mursal enggak ada. Maka tidak pas atau tidak pas kalau seandainya imam setelah salat Id, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian ditakbir lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebenarnya tidak ada takbiran lagi. Yang kita maksud takbir mursal nggak ada. Di sini imamnya kemarin takbiran nggak habis sholat itu? Ada takbiran. Sebenarnya nggak dianjurkan lagi takbiran. Kita kalau bicara takbir mursal, ya kalau Idul Adha mungkin masih toleransi lah ya. Kalau Idul Adha masih mungkin ala kulli hal boleh toleransi. Tapi kalau Idul Fitri itu nggak ada takbiran lagi sudah. Setelah salam nggak ada takbiran, selesai. Kalau ada orang takbiran, ya tidak disunahkan, tidak disunahkan. Bahkan ada ulama yang tegas mengatakan makruh hukumnya. Itu namanya takbir mursal.
Nah, yang kedua disebut namanya takbir muqayyad. Disebut takbir muqayyad ini adalah maksudnya takbir yang sudah dibaca setelah kita melaksanakan salat, terutama salat fardu. Dan ada yang menambahkan salat jenazah. Pokoknya salat yang berjamaah nih ya. Termasuk salat jenazah, kata ulama setelah itu kita sudah takbiran. Tapi gak lama-lama, sebentar saja. Kapan itu waktunya? Waktunya adalah dari tanggal 9 Dzulhijjah sampai berakhir tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi waktunya lama itu. Dari tanggal 9. Kalau kemarin kita hari rayanya hari Kamis, sebenarnya takbiran itu sudah dari hari Rabu. Dari hari Rabu. Cuman orang banyak takut atau mungkin nggak tahu hukumnya. Nanti kalau kita takbiran hari Rabu, nanti kita dikatakan masjidnya Muhammadiyah. Padahal enggak, sunnah. Takbiran itu sunnah di tanggal 9 Dzulhijjah. Tapi setelah salat subuh, setelah salat zuhur, setelah salat asar. Malam lebarannya baru takbir mursal. Terus berlanjut takbiran sampai salat imam Idul Fitri, Idul Adha. Nah, setelah itu habis, kemudian takbir muqayyad setelah salat zuhur lagi, lalu salat asar, salat maghrib, dan setelah 5 waktu sampai nanti berakhirnya tanggal 13 Dzulhijjah. Kalau tanggal 13 Dzulhijjah berarti hari apa itu ya? Hari Ahad. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, hari Ahad nanti. Setelah salat asar, takbiran di semuanya itu disebut namanya takbir mursal. Kami kemarin di pesantren hari Rabu itu takbiran. Pada subuh takbiran, pada zuhur takbiran, pada asar takbiran. Gak ada masalah, boleh, sunnah, bahkan sunnah. Cuman ya tadi sangat jarang guru-guru mensosialisasikan masalah ini. Karena jarang disosialisasikan sama guru-guru, atau mungkin gurunya nggak ngerti juga. Akhirnya para jamaah ini bingung. Dulu pernah kejadian, saya tidak sebutkan kiainya sudah meninggal dunia, Allah yarham. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya dan Allah rahmati beliau. Sudah meninggal. Sudah lama meninggalnya, mungkin ada 15 tahun yang lalu kiai ini meninggal. Kiai terkenal, kalau saya sebutkan namanya pasti beliau pasti jamaah banyak yang tahu. Jadi beliau orang alim, orang baik. Jadi beliau ini waktu itu kena jadwal ceramah zuhur di salah satu masjid Balikpapan. Dan itu tanggal 9 Dzulhijjah. Dan kebetulan di waktu itu ya sama kayak tahun ini, Muhammadiyah dan NU berbeda. Ya, NU identik dengan pemerintah, Muhammadiyah ya identik ya pemerintah juga, cuman ya tadi sedikit berbeda. Jadi umpama hari ini Muhammadiyah nih hari raya, besok pemerintah hari raya. Jadi sang kiai ini kena jadwal beliau ceramah di masjid itu ba'da zuhur. Beliau mimpin salat zuhur. Setelah salat zuhur, beliau takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bingung orang. Ini masjid terkenal masjid NU lah. Ribut orang. Ini kenapa ini? Sampai kedengaran di pasar mik itu. Di pasar itu juga ribut orang. Apa itu masjid itu jadi Muhammadiyah? Sudah katanya. Ributlah semuanya. Ya ringkas kata ributlah. Nah kemudian ada salah satu jamaah nelpon saya atau ngasih kabar ke saya, katanya guru ini tadi Kiai Fulan ceramah di masjid kami gini dan seterusnya. Bagaimana menurut pian? Saya cukup ringkas saja jawabnya. Kata saya, beliau yang benar, jamaah yang tidak mengerti. Beliau yang benar, jamaah yang tidak mengerti. Itulah kata pepatah orang Arab, man qalla ilmuhu kathura i'tiraduhu. Orang yang sedikit ilmu biasanya banyak protesnya. Nah, jadi kalau orang yang suka protes itu menunjukkan bahwa itu orang bodoh itu. Cuman bahasanya pepatah orang Arab, man qalla ilmuhu, siapa yang dangkal ilmunya. Kalau bahasa kasarnya bodoh. Orang yang bodoh biasanya banyak
protes. Kalau dia tahu ilmunya nggak protes dia. Nah setelah saya sebarkan itu akhirnya ada yang paham, oh iya ya kita yang salah. Nah jadi seperti itu. Nah jadi ada memang beberapa masjid yang takbiran di tanggal 9 Dzulhijjah, tapi kebanyakan nggak ada takbiran. Nggak tahu di sini termasuk nggak ada atau ada? Nggak ada kayaknya. Sebenarnya sunnah takbiran itu ya, sunnah takbiran tanggal 9, ini dari ba'da subuh, ba'da zuhur dan ba'da asar. Bahkan ulama menganjurkan takbiran itu dari tanggal 1 Dzulhijjah. Tapi kalau melihat hewan kurban, yang hewan ini diniatkan untuk dikurbankan di tanggal 10, itu sunnah takbiran. Tapi nggak rame-rame, sendiri saja. Saya terus terang kalau lewat itu di kampung Karangrejo atau apa begitu, ngelihat sapi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sendiri saja. Saya dari pesantren ada tugas ceramah di mana, lewat umpama di satu tempat ada sapi kurban dan sebagainya, takbiran, tapi sendiri saja, takbir cepat. Kenapa? Memang sudah untuk dibaca takbiran tadi. Nah, mudah dipaham kira-kira ya. Nah itu takbiran. Nah oleh karenanya dikatakan yaumut tasyrik, hari-hari tasyrik itu adalah yaumul akli wa syurbi wa dzikrillah, hari makan dan hari minum serta hari yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh puasa kita di hari-hari tasyrik tadi. Dan juga hari tasyrik ini itu kita masih dibolehkan untuk memotong hewan kurban. Memotong hewan kurban. Jadi kalau kemarin Kamis kita tidak bisa motong, Jumat mungkin kalau ada yang mau motong silakan. Atau besok Sabtu masih boleh. Atau terakhir Minggu boleh juga, nggak ada larangan. Boleh bagi kita untuk memotong hewan kurban. Bahkan ada sebagian orang yang mereka tuh kalau berkurban di tanggal 13 Dzulhijjah atau tanggal 12 Dzulhijjah. Saya berapa kali mendapati orang-orang seperti itu, tapi mereka yang satu keluarga begitu. Satu keluarga. Jadi mereka bilang, kita sudah sudah kurban. Belum? Ya kita kurban yuk. Kumpul keluarga begitu. Sudah kurban. Kapan? Nanti aja tanggal 13 Dzulhijjah. Di mana? Ya kita cari sapi. Nah, kalau kemarin sebelum hari raya itu sapi mahal. Tanggal 10 turun harga. Hari ini turun harga. Besok lebih turun harga. Tanggal 13 lebih turun harga lagi. Kalau nggak percaya coba tanya. Jadi ada orang-orang yang satu keluarga itu, kita berangkat ya ke tukang jagal penjualan sapi situ. Berapa pas sapinya? 30. Wah, 30. Jangan. 20 aja sudah. Janganlah 23. Sudahlah, naik 1 juta, 21. Sapinya gede nih. Kalau Bapak nggak jual hari ini, besok jadi sapi biasa, Pak. Tukang jagal yang beli. Gimana ya? Sudah katanya. Yang tadi harga 30 bisa jadi cuma 20 juta saja. Kalau nggak percaya coba tanya. Kalau bisa motong sendiri, alhamdulillah. Tapi kalau nggak bisa, Bapak bisa menyembelih nggak? Bisa. Nah kita upah Pak 500.000. Gimana Pak? Oke. Kita tinggal menyediakan kantongan plastik, dia yang motong, dia yang rapikan semuanya. Selesai. Kita pulang tinggal bawa daging-daging yang sudah terbungkus-bungkus. Kita tinggal bagi-bagi saja. Pahala dapat, harga murah, kan ya? Dan semuanya sah. Kan orang kita gitu kepinginnya, pemasukan besar, pengeluaran sedikit. Ya kan ya? Pahalanya besar kan ya? Sama aja, tidak ada beda. Yang tanggal 10 sampai tanggal 13 sama aja pahalanya, dibolehkan. Nah, ala kuliah ada yang seperti itu caranya. Kalau seandainya tidak laku hari ini, terakhir tanggal 13, besok sudah tukang jaga sudah siap itu. Yang tadi harganya 30 juta apa? 30 juta, 15 juta aja itu katanya. Daripada bawa lagi ke Sulawesi sapinya. Ongkos lagi. Ya sudahlah, jadi duit saja. Nah, seperti itu ya.
Ala kulli hal, dianjurkan kita berkurban. Berkurban ini para jamaah itu sangat banyak manfaatnya ya. Baik manfaat yang ada di dunia ataupun manfaat di akhirat. Cuman kalau manfaat yang paling besar di akhirat itu adalah sebagaimana disebutkan dalam khabar, "Azimu dhahayakum fa innaha 'ala sirati matayakum." Carilah hewan kurban yang paling besar, yang paling mahal, yang paling bagus, karena sesungguhnya itu akan menjadikan tunggangan kalian nanti di akhirat ketika menjalani siratul mustaqim. Siratul mustaqim itu para jamaah panjangnya adalah 1500 tahun perjalanan. Turun gunung 500 tahun, jalan rata 500 tahun, naik gunung 500 tahun. Totalnya 1500 tahun sebagaimana disebutkan dalam hadis Imam Muslim. Dan satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Panjangnya segitu siratul mustaqim. Dan semuanya pasti lewat di situ. Tidak ada yang tidak lewat, termasuk para nabi dan rasul. Pasti melewati itu, cuman caranya bermacam-macam. Ada yang kayak kilat, ada yang berjalan kaki, ada yang berlari, ada yang berkesot, ada yang tiarap, ada yang merangkak. Tapi yang sering berkurban, dia naik hewan kurbannya. Tapi nanti di akhirat ketika hewan itu datang kepada majikannya, kepada orang yang pernah mengorbankan dia di dunia, itu bukan bentuk sapi yang terbuat dari daging, tulang, bulu, kulit. Nah, dia berbentuknya sudah lain. Ya, tanduknya terbuat dari perak, emas begitu. Badannya berlapiskan emas, semuanya indah. Ya. Tali kekangnya semuanya bagus. Indah, berbentuk emas, perak, sudah batu-batu berlian, batu-batu yang mahal semuanya. Nah, itu tuh. Ada yang pernah bertanya kepada Syekh Mahmud, Habib Mahmud Al-Bulghas. Ada orang tanya, katanya Habib, katanya kalau kambing kan 1 orang tuh, kalau sapi 7 orang, bagaimana bisa dinaikin di akhirat nanti tuh 7 orang naik 1 sapi? Kira-kira bisa nggak sapinya? Ini orang ini berpikir dengan cara logika di dunia, padahal kalau di akhirat itu tidak lagi seperti itu. Syekh Mahmud ini, Habib Mahmud ini pintar juga jawabannya. Jarsidin, gampang saja. Nanti di akhirat tuh sapinya berumat Jarsidin. Tahu berumat, berpanjang. Jadi muat 7 orang Jarsidin. Jadi muat 7 orang. Apakah begitu nanti? Wallahu alam. Bisa saja mungkin kayak guru Habib Mahmud berpanjang sapinya, atau mungkin sapi yang dikorban itu dia punya kembaran. Ya, memang 1 di dunia, tapi karena ada 7 jadi 7 orang, jadi 7 sapi. Intinya kita di akhirat itu jangan terlalu kita menyamakan dengan di dunia. Enggak sama. Jauh bedanya. Jauh sangat bedanya. Pokoknya kenikmatan di akhirat itu lebih nikmat daripada yang ada di dunia ini. Nah, jadi seperti itu tuh modelnya ya. Menjadi tunggangan kita, tanduknya terbuat dari emas, kemudian ada pelananya dan semuanya. Dan oleh karenanya kata ulama kita, berkurban itu kalau bisa jangan sekali seumur hidup, tapi kalau bisa setiap tahun sekali. Setiap tahun sekali. Kenapa? Karena perjalanannya panjang, 1500 tahun. Kalau ada orang berkurban cuma 1 kali dalam seumur hidup, kalau mogok di tengah jalan. Ya, kalau mogok. Nah, itu kayak orang zaman sekarang mobil listrik, motor listrik gitu kan ya. Jaraknya kan ada yang 200 meter, 200 kilo, ada yang 250, ada yang 150 kilometer nih. Kan ya? Kalau ada orang bisi mobil, cuman mobil 1 saja, mobil listrik nih, hendak ke Banjarmasin, kira-kira sampai di Gunung Rambutan habis sudah tuh. Habis listriknya, nggak bisa jalan lagi.
Tapi kalau seandainya ada serepnya, ada yang lainnya, wah, ganti lagi mobil, ganti lagi. Dan dianjurkan tadi kan yang besar tuh yang kuat. Mau kemana? Mau ke Kalteng sampai ke Kalbar, jangan naik mobil Alia, panas mesinnya. Fortuner, Pajero, cc-nya kan besar, apalagi yang solar, kuat dia. Tapi kalau mobilnya mobil yang kecil, apalagi jalannya rusak-rusak, jangan-jangan terpacu bannya di tengah jalan nanti. Itu logika kita di dunia. Nah begitu juga di akhirat nanti. 1500 tahun perjalanannya. Ala kulli hal ya. Nah itu model manfaat orang berkurban yang bisa dia dapat di akhirat. Itu salah satunya. Kemudian adapun hikmah atau manfaat daripada orang yang berkurban yang dia bisa dapatkan di dunia ini adalah salah satunya, ini yang paling penting bagi dirinya sendiri ya, kan manfaatnya kembali kepada pemiliknya. Apa itu? Yaitu kata ulama ahlul hikmah, dia bukan hanya menyembelih hewan kurban, zahirnya dia menyembelih hewan kurban, tetapi hakikatnya Allah akan menyembelih sifat kebinatangan di dalam dirinya, sifat hewaniyah di dalam dirinya. Dan ini yang sangat penting. Kenapa? Karena kita hidup di zaman yang luar biasa fitnahnya kita di akhir zaman ini. Yang baik dianggap salah, yang salah dianggap baik. Orang jujur dikatakan pembohong, orang pembohong dikatakan jujur. Terbalik-balik zaman sekarang. Orang yang baik gak bisa jadi pemimpin, orang pembohong, orang jahat, orang ini bisa jadi pemimpin. Zaman betul fitnah, penuh dengan kebinatangan. Apa sifat binatang itu? Sifat binatang itu ya tadi petatang petenteng, berkelahi sana, berkelahi sini. Dia kawin sembarang saja. Dia berkelahi. Kalau dia kawin kan binatang nggak masa bodoh, mau dia mamanya, mau dia anaknya, mau jadi sudah binatang itu. Manusia hidup di zaman sekarang modelnya saja, bentuknya saja manusia, tapi na'udzubillahi min dzalik, sifatnya itu banyak sifat kebinatangan. Bahkan ulaika kal an'ami balhum adall, mereka tuh kayak binatang, bahkan lebih dahsyat daripada binatang. Lah buktinya kata ulama, kata orang-orang zaman sekarang, binatang itu dia masih suka dengan lawan jenis. Sejahat-jahatnya, sebodoh-bodohnya binatang. Binatang apa yang paling bodoh? Kalau orang Arab kan simbol kebodohan itu adalah binatang keledai. Jadi kalau orang Arab lagi marah, enta himar, kamu itu keledai. Itu artinya kamu bodoh seperti keledai. Jadi simbol daripada kebodohan itu keledai. Anggaplah binatang itu binatang yang paling bodoh, keledai. Sebodoh-bodohnya binatang, dia tidak mau kawin dengan sama jenis. Ada nggak keledai kawin sama keledai laki-laki, jantan dengan jantan? Nggak ada. Ayam jantan dengan ayam jantan? Nggak ada. Kambing jantan dengan kambing jantan? Nggak ada. Lah manusia lato-lato dengan lato-lato, bantu. Zaman sekarang balhum adall, mereka lebih jahat daripada binatang. Ya berzina, ya berselingkuh, ya berkelahi, ngambil hak orang. Nggak karuan sudah kita hidup di zaman sekarang ini. Nggak karuan. Oleh karena itu kata ulama kita, salah satu manfaat berkurban tadi adalah siapa yang berkurban, maka Allah akan menyembelih sifat kebinatangan di dalam dirinya. Tapi yang bagaimana? Yaitu orang yang berkurban karena Allah. Disebutkan dalam Al-Quran, fasalli li rabbika wanhar, dan salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Salat dan berkurban Allah gabungkan itu. Cuman para ulama ahli tafsir mengatakan salat Idul Adha lah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Artinya kalau salat karena Allah dan berkurban juga karena Allah. Allah tarah lillah itu. Fasalli li rabbika
li rabbika, di tengah-tengah tuh ada salat sebelumnya, ada kurban sebelumnya, ditaruh di tengah-tengah. Artinya yang berkurban karena Allah, yang salat juga karena Allah. Kalau mereka melaksanakan ini li rabbika, karena Tuhanmu, karena Allah Ta'ala, maka dia wujudnya manusia, akhlak, sifatnya, karakternya, pikirannya, semuanya adalah manusia. Semuanya adalah manusia. Saya ada melihat beberapa video yang baru-baru ini viral, cuman hari ini yang saya lihat tadi itu antara satu artis dengan satu RT yang ribut di Jakarta masalah sapi. Masalah sapi itu. Anda tahulah masalahnya. Cuman saya terus terang, saya ngambil pelajaran di situ. Ada salah satu perkataan si Pak RT tadi itu. Saya salut dengan RT itu, subhanallah. Dengan kata-kata yang bagus, dengan kata-kata yang sabar, dan juga masyarakat mendukung dan sebagainya. Ada saya melihat kata-kata dia, saya tidak mau Pak, saya tidak mau bohong dan sebagainya, saya tidak mau sifat kebinatangan saya itu ada. Ya, kita ini kan berkorban untuk menghilangkan sifat kebinatangan nih. Saya tidak mau sifat kebinatangan itu ada. Nah dia paham itu, berkorban itu tujuannya adalah menghilangkan sifat kebinatangan di dalam diri. Tapi kalau seandainya ada orang yang berkorban, namun gayanya itu kayak binatang, sifatnya kayak binatang, berkelahi, petatang, petenteng, nggak mau ngalah, nggak bla 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 bla, ya, berzina, berselingkuh dan sebagainya, jangan disalahkan kurbannya. Tapi tanyakanlah kepada niat kita, apakah ikhlas atau tidak ikhlas. Ikhlas tidak ikhlas itu bukan diukur dari ucapan, saya mau berkurban karena Allah Ta'ala. Enggak. Ikhlas itu bukan di mulut, tapi dengan tindakan. Hasilnya kita jadi baik. Itu bukti orang ikhlas itu seperti itu. Coba lihat di Al-Quran. Hampir rata-rata semua surah-surah yang di Al-Quran itu dinamakan itu dengan nama yang sama dengan ayat ada dalam surah itu. Seperti surah An-Nas. Kenapa disebut surah An-Nas? Karena ada kalimat atau ada kata An-Nas. Qul a'udzu birabbil binnas. Maka disebut namanya surah An-Nas. Disebut surah Al-Falaq. Kenapa disebut surah Al-Falaq? Karena ada kata-kata Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Tapi ada satu surah aneh. Maksudnya aneh itu adalah namanya surah itu tidak ada disebutkan di dalam ayatnya. Surah apa itu? Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Kenapa disebut Al-Ikhlas? Padahal tidak ada Al-Ikhlas. Karena kata ulama, begitulah bentuk ikhlas. Ucapannya nggak ada, tapi tindakannya ada. Hasilnya akan berubah dalam sifat kelakuan yang baik. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada surah namanya situ. Qul huwallahu al-Ikhlas. Nggak ada. Nah kata ulama, bentuk ikhlas itu begitulah bentuknya. Ikhlas seperti halnya surah Al-Ikhlas. Namanya ada, tapi ketika disebut gak ada. Jadi kalau ada orang mengatakan saya ikhlas Pak, nyumbang ini saya ikhlas, saya ikhlas, saya ikhlas. Tapi ketika di dalam melakukan ibadah itu tidak dipuji orang, dia marah. Atau dihina orang, dia marah. Dia kecewa dan sebagainya, maka di sini berarti kita tidak ikhlas. Jadi tidak bisa kita menilai seseorang itu ikhlas atau tidak bisa. Yang tahu ikhlas itu antara dia dengan Allah Ta'ala. Bahkan yang punya diri pun nggak tahu dia itu ikhlas atau tidak. Yang tahu cuma tahu Allah. Malaikat nggak tahu. Malaikat cuma nulis si fulan berkurban, si fulan sholat, si fulan sedekah. Nanti disetorkan tuh pahalanya sama Allah. Di akhirat ketemu tuh, kata Allah, kamu kemarin kurbannya. Iya. Kata Allah, catatannya memang ada, tapi kamu gak ikhlas sama aku.
Kau bisa. Allah tunjukkan tuh bentuk ikhlas dalam hatinya. Oh ternyata kamu kemarin kurban kepengen pamer, kepengen jadi caleg baru berkurban, kan ya? Ya, itu bentuk ikhlas tadi. Nah jadi kalau memang orang itu berkurban tulus ikhlas karena Allah Ta'ala, maka sifat kebinatangan orang tersebut akan sirna di dalam hatinya. Kita terus terang, kita ini ada sifat kebinatangan dalam diri kita masing-masing. Kita ada rakus, kita ada kepingin menang sendiri, kita ada kepingin dikatakan ini, katakan itu. Itu ada sifat kebinatangan, ada sifat kebinatangan itu. Makanya di akhirat nanti kata para ulama, manusia itu nanti akan bangkit dari kubur menjadi 3 kelompok. Yang pertama, seseorang yang bangkit dari kuburnya itu bentuknya manusia, bercahaya, dan Allah berikan pakaian yang menutupi badannya. Pakaian itu adalah pakaian yang Allah datangkan dari surga. Siapa itu? Itu para nabi, para rasul, syuhada, dan para salihin. Kita bukan nabi, kita bukan rasul, belum tentu kita juga mati syahid di medan perang. Tapi kita bisa ngambil poin yang keempat ini. Apa itu? Orang saleh. Orang saleh di sini. Ini jasadnya manusia, bercahaya, berpakaian. Yang kedua, orang bangkit dari kubur, jasadnya manusia tapi telanjang namun tidak telanjang. Dan inilah kebanyakan manusia nanti. Bangkit dari kubur, bentuknya manusia. Telanjang tapi tidak telanjang. Kenapa telanjang? Karena memang tidak ada benang, satu helai benang pun di tubuhnya dia. Lalu kenapa dikatakan tidak telanjang? Karena auratnya tertutup. Dengan apa? Dengan bulu-bulu, dengan rambut-rambut, dengan kuku-kuku, dengan kulit-kulit yang kulit, bulu, kuku dan sebagainya tadi pernah terpotong atau terkelupas di dunia. Kita dari lahir sampai sekarang berapa kali kita potong rambut, berapa kali kita motong bulu, berapa kali kita motong lain sebagainya. Semua itu akan dikembalikan nanti di akhirat ketika bangkit dari kubur. Jadi tidak bisa melihat aurat karena tertutup dengan bulu semua. Rambut dililitkan ke badan kita. Itulah yang dikatakan telanjang tapi tidak telanjang, dan ini kebanyakan manusia. Yang ketiga, ini yang parah. Ketika bangkit dari kubur, bentuknya binatang. Ada yang jadi babi, ada yang jadi anjing, jadi harimau, jadi monyet, jadi ular, macam-macam keluar tuh dari kuburnya. Kenapa? Karena waktu di dunia badannya saja, jasadnya saja manusia, tetapi sifatnya kayak binatang. Na'udzubillahi min dzalik. Berapa menit lagi? 5 menit lagi. Nah jadi seperti itu ya. Ala kulli hal. Cukup sekian dulu. Insyaallah nanti kita sambung di kesempatan yang akan datang. Kami pribadi dan atas nama keluarga besar Pesantren Al-Islam Nurul Anwar mengundang kepada para bapak ibu semua, undangan umum, mudah-mudahan semuanya bisa hadir karena saya terus yang datang ke sini, sampean gak pernah datang. Ya, saya undang semuanya nanti tanggal 16 Juli, hari Ahad 16 Juli, minggu ketiga nanti, agar bisa hadir di pesantren kami dalam acara wisuda akbar, tingkat wisuda akbar santri-santri kami, tingkat ula, ustadz dan ulya. Ya, dimulai dari jam 8. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa hadir di pesantren kami Al-Islam Nurul Anwar di daerah Amburawang Darat. Kurang lebih dari sini ya 1 jam lah. Kalau pakai motor, kalau jalan kosong ya dia 3/4 jam nyampe. Ya, hari Ahad tanggal 16 Juli 2023. Kemudian selanjutnya insya Allah nanti kami berangkat umrah tanggal 11 Agustus kalau tidak ada halangan, membawa jamaah dari Balikpapan, dan kami juga membuka lowongan. Siapa tahu ada yang kepingin membadalkan umrah bagi keluarganya yang sudah meninggal, orang tuanya atau siapa saja. Maka kalau ada yang kepingin membadalkan umrah untuk keluarganya yang sudah meninggal dunia,
kami pribadi siap untuk membadalkannya. Kami pribadi langsung. Dan ada ujrahnya, yaitu ujrahnya adalah 3 juta rupiah. Kalau di tempat lain 3,5 juta sampai 4 juta, kami membuka cuman 3 juta rupiah. Siapa tahu ada yang kepingin, maka kami siap membuka layanan badal umrah. Kemudian kami nanti juga membuka lagi keberangkatan umrah di bulan September, Oktober, November, dan Desember. Insya Allah kami September akan berangkat lagi. Jadi Agustus berangkat, Agustus, September, 1 bulan berikutnya kami berangkat lagi membawa jamaah. Nah, ada kesempatan di bulan Oktober, November, Desember. Oktober, November, Desember itu kami buka. Oktober itu harganya 31 juta 12 hari. Bulan November kita buka 30 juta 12 hari, dan bulan Desember kami buka harganya 29 juta 12 hari. Jadi kalau ada yang kepingin berangkat di bulan Oktober, kami buka harganya 31 juta. Ada yang berangkat di bulan November 30 juta, dan apabila ada yang berangkat di bulan Desember, kami buka harga 29 juta 12 hari sudah keberangkatan dari Balikpapan. Nah, siapa tahu ada yang mendaftar, cuman promonya adalah 5 jamaah pertama. Lewat 5 jam pertama harganya kembali normal menjadi 32 juta. Ya, siapa tahu ada yang kepingin berangkat ya di bulan Oktober, November atau Desember, harganya tadi berkurang ya. Oktober 31, November 30, Desember 29. Yang mendaftar sekarang kami berikan harga spesial, tapi hanya 5 jamaah pertama. Lewat daripada itu kembali normal menjadi 32 juta rupiah. Baik, seperti itu yang kami bisa sampaikan. Yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi. Minta maaf, minta ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nasta'udika hadhihi al-ma'lumat ma ta'allamna min ulumi din fa'arji'ha ilayna kullama nahtad ilayha wa ja'alna min al-'amilin bima 'allamtana wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.